Halo guys, gimana nih kabarnya? Sehat selalu dong pastinya. Ramadan tahun ini gimana? Semoga kita sehat dan berkah selalu melimpah buat kita semua ya. Oh iya, aku mau ucapin selamat merayakan Idul Fitri ya, teruntuk yang merayakannya. Sekarang aku mau ringkas film study group episode 3 nih. Untuk episode 3, lebih menarik nih, karena banyak aksi-aksi bikin tegang dan lucu. Yuk, kita cus! Di episode sebelumnya, Gamin berusaha menolong Guru Lee yang dikeroyok sama gengnya Hyunwoo sampai dia harus melawan gerombolan itu. Beruntungnya, semua gengnya bisa dihabisi oleh Gamin dan berhasil menyelamatkan Guru Lee. Setelah itu, Gamin mendapat kabar bahwa ada salah satu siswa di sana yang mau mendaftar kelompok belajarnya. Di episode 3 ini, Guru Lee yang sedang bertanya sama guru lain di sana mengenai Han-woo itu. Dan dia bilang bahwa jangan pernah menyebut nama itu di sekolah ini, karena nantinya Guru Lee bisa terancam bahkan mati. Dia pun akhirnya dengan berani memanggil Han-woo itu. Han-woo memenuhi panggilannya dan datang untuk bicara dengan Guru Lee. Di sisi lain, Gamin dan Sehyun langsung nyamperin ke kelas murid yang mau mendaftar di kelompok belajarnya. Gamin akhirnya masuk ke dalam kelas, tapi Gamin dibuat terkejut ketika masuk ke dalam kelas itu. Ternyata isi dalam kelas itu wanita semua, guys. Gamin pun langsung keluar lagi dari kelas itu. Dia terkejut, karena di sekolah itu ada juga murid perempuan. Sehyun meminta Gamin untuk tetap masuk ke dalam kelas itu dan mencari murid yang mau mendaftar di kelompok belajarnya. 미친년이 존나 어기롭네. 상내고 지랄이야! 때려도 되는 건 나뿐이라고 했을 텐데. Pas banget tuh. Ada murid lain yang manggil nama orang yang mau mendaftar. Mereka berdua mengintip dari luar kelas untuk melihat yang mana yang mau daftar ke kelompok belajarnya itu. Tapi yang terjadi, di dalam kelas itu ada pembulian tuh guys. Wah, ini sih nggak bener ya kan? Wanita yang berdiri itu bernama Mihi. Dia merupakan anggota OSIS di sekolah itu. Dia semakin tertawa ketika dia melihat sebuah kertas yang dibawa siswi berponi itu. Kertas itu ternyata kertas pengumuman yang dibuat oleh Gamin mengenai kelompok belajar. Dia semakin marah ketika wanita berponi itu menatap anggota OSIS yang membuang kertas pengumumannya itu. Si rambut pendek ini pun akhirnya menunjukkan siapa dirinya. Hal itu membuat si anggota OSIS ini semakin marah. Dia pun langsung menampar dan menendangnya yang membuat dia terjatuh. Dia pun menginjak pengumuman itu dan meludahinya dengan permen karet. Pas mau kena kertasnya, ada sebuah jari yang menahan permen karet itu menyentuh kertas pengumumannya. Ternyata dia si Gamin, guys. Sehyun pun kaget. Perasaan Gamin ada di sebelahnya, dia lagi ngintip di luar kelas dan membuat si anggota SOSIS terkejut. Ketua SOSISnya pun akhirnya datang. Karena ada suara ribut-ribut di kelas itu. Dia adalah Kyujin, yang merupakan ketua OSIS di sekolahnya. Kalau si rambut pendek dan cuek ini bernama Jiwoo, dan si lucu ini namanya Hyewon. Sehyun pun masuk untuk menarik si Gamin dari kelas itu. Dia nggak mau Gamin nanti membuat masalah. Karena Kyujin sebagai ketua OSIS. Kyujin marah kalau Jiwoo ini bicara dengan pria lain. Waduh, pacar bukan, suami bukan, udah ngelarang-larang aja. Dia kasih 2 pilihan ke Jiwoo, bersikap manis atau tangannya dipukul 3 kali. Jiwoo memilih untuk tangannya dipukul daripada bersikap manis sama playboy macam nih. Saat Kyujin mau mukul, tiba-tiba permen karet yang tadi nempel ke pipinya Kyujin. Wadidaw, ternyata si Gamin yang ngelempar itu guys. Kyujin yang gak terima hal itu, dia langsung smackdown si Gamin. Beruntung ada guru yang melerai pertengkaran itu. Kalau enggak, itu ketua SOSIS, udah jadi SOSIS beneran nih sama Gamin. Kyujin pun harus keluar dari kelas itu karena ada panggilan untuk semua anggota OSIS. Sehyun pun marah sama Gamin karena kedepannya akan ada bencana yang bakal menimpa kelompok belajarnya itu. Tapi bagi Gamin, dia nggak bisa melihat anggota belajarnya diusik. Nggak lama kemudian, Hyewon datang ke base campnya Gamin. Hyewon menjelaskan, dia datang dan menyerahkan formulirnya pendaftarannya atas nama Jiwoo. Awalnya saat dia di kelas, ada yang ngebully dirinya dengan terus memalak uang jajan yang dibawanya. Jiwoo tidak sengaja mendengar dan melihat kejadian itu. Tanpa disadari, Jiwoo langsung nyamperin si tukang palak itu
dan ngambil hasil palakannya tadi. Kemudian dikembalikan ke Haiwon uangnya itu. Dari hal itu, Ji-woo menjadi pahlawan bagi Hee-won yang sering kena bully. Adiknya bernama Hyun-woo, yang kala itu lagi kerja, dia dipukul hingga terjatuh dan uangnya diambil. Karena uangnya diambil, dia jadi bingung gak bisa kasih setoran. Tiba-tiba muncul Kyujin yang membantu kasih pinjaman ke Hyun-woo. Pinjaman itu gak gratis, dia diminta untuk menjebol ATM yang ada di minimarket. Henu ternyata dijebak sama Kyujin karena dia merekam kejadian itu. Makanya Ji-woo gak bisa berbuat macam-macam karena Kyujin punya rekaman adiknya itu. Nah, dari situlah Ji-woo mulai dirundung, dikucilkan, dan direndahkan sama Kyujin the Gang. Makanya Hee-won pengen banget tuh bantuin dia, walau sekali saja sebelum dia pindah sekolah. Dia pun minta tolong ke Gamin untuk mengambil rekaman video yang ada di Kyujin, supaya Ji-woo bisa terbebas dari beban itu. Singkat cerita, di ruangan OSIS, ada 2 orang anggota OSIS yang begitu penasaran sama rekamannya Hyun-woo. Nggak lama kemudian, si Kyujin datang mergoki mereka berdua yang lagi asik-asiknya mau nonton rekaman itu. Dengan mudahnya, Kyujin menghajar mereka berdua. Kyujin pun berencana mau upload video itu ke sosial media, supaya si Ji-woo sedih melihat adiknya itu masuk penjara. Ternyata, Gamin diam-diam udah ada di dalam loker ruangan OSIS itu, guys. Karena ada si cecunguk satu yang mau nyamperin tempat ngumpetnya Gamin, Gamin pun langsung keluar menghajar si cunguk itu. Kyujin pun terkejut melihat ada orang di dalam ruangannya. Kedua cunguk itu pun dengan sebentar dibuat pingsan sama si Gamin. Mata Gamin langsung tertuju ke flash disk yang menempel di komputernya Kyujin. Di sisi lain, Guru Lee tetap manggil yang namanya Han Yue itu ke ruangannya. Dia bertanya tentang keberadaan Hyun-woo itu karena Han Yue dekat dengan dirinya. Tapi Han Yue membantah pernyataan itu. Hyun-woo itu meminjam uang dari Kyujin dan belum dikembaliin. Guru Lee juga bilang, kecelakaan yang menimpa Hyun-woo itu karena pekerjaan yang disuruh sama dia. Sampai dia berani menerobos masuk ke rumah Guru Lee. Itu pasti atas perintahmu, Han Yue. Dia juga mengancam Guru Lee karena sudah mengganggu keharmonisan kerajaan tuannya. Guru Lee meminta sama dirinya untuk melepaskan Hyun-woo. Han Yue pun memberikan sedikit ancaman bahwa tidak perlu mengharapkan seorang laki-laki yang tidak punya harapan hidup. Guru Lee dengan sikap dinginnya bilang, nggak ada yang pantas untuk direlakan, meskipun hidup seseorang dalam keadaan suram sekalipun. Scene berpindah ke Gamin yang berusaha untuk mengambil flash disk di komputernya Kyujin. Kyujin pun memberikan perlawanan sama si Gamin. Gamin pun terhempas oleh Kyujin, tapi tangan Gamin berhasil menjangkau flash disk itu. Gamin akhirnya menghempaskan Kyujin ke lantai. Saat Gamin ingin keluar dari ruangan OSIS, ternyata ada 2 boboho yang menghalangi jalannya. 2 boboho itu juga kaget. Kenapa ada murid lain di sini? Ternyata teman-temannya boboho ini pada pingsan. Pasti karena ulahnya Gamin. Di sisi lain, Hee-won dan Sehyun nungguin dan berharap Gamin bisa keluar dari ruangan itu. Sehyun dan Hee-won akhirnya berusaha membantu Gamin. Tapi, baik Sehyun maupun Hee-won, mereka sama-sama belum pernah berantem nih guys. Gamin pun terhempas dan flash disknya yang terjatuh masih bisa diselamatkan. Kyujin tersadar dari pingsannya dan membiarkan Gamin memegang flash disknya. Ternyata, Kyujin sudah mengunggah video tersebut ke media sosial. Saat Ji-woo mau membantu Gamin, ternyata dia dan Hye-won pun kaget. Gamin mendobrak pintu itu dengan menenteng komputernya Kyujin guys. Gamin pun kabur dan lari sekencang-kencangnya dengan ngebawa komputernya Kyujin. Sampai akhirnya Gamin kesandung dan terjatuh. Komputernya pun meluncur ke arah Sehyun. Sehyun pun mau tidak mau harus ngebawa lari komputer itu guys, karena ada video adeknya Ji-woo itu.
Sehyun pun terjebak di lantai paling atas. Nggak ada jalan lagi untuk lari. Nggak lama, Kyujin datang ke tempat itu dan langsung mengancam Sehyun untuk mengembalikan komputernya itu. Dia pun nggak ada pilihan lain selain mengembalikan komputernya. Tapi dengan berani, Sehyun langsung membuang komputernya Kyujin dari atap itu ke bawah. Hal ini membuat Kyujin terkejut sekaligus marah. Dia langsung menghampiri Sehyun dan ingin menghajarnya. Tiba-tiba, Jiwoo datang membantu Sehyun. Jiwoo langsung keluarin jurus mautnya dengan ngebantin Kyujin yang badannya lebih gede dari dia. Gak cuma sekali, yang kedua kalinya Kyujin juga di smackdown sama Jiwoo yang ngebuat dia pingsan seketika. Sehyun pun sampai kaget, ternyata Jiwoo bisa sehebat itu guys. Di sisi lain, flash disk yang diambil Gamin tadi ternyata terjatuh di lantai guys. Saat Haiwon mau ngambil flash disk itu, ternyata ada orang lain yang ngambil. Ternyata dia adalah Mihi si tukang bully. Kalau di kelas, Haiwon pun gak bisa ngapa-ngapain guys. Dia juga rada takut sama orang itu. Dia ingat omongan Jiwoo. Meskipun dia balas dendam, yang penting kasih tanda dulu di mukanya. Haiwon yang begitu polos dan penakut, tiba-tiba dia berubah menjadi singa nih guys. Karena gak terima diteriak dan dikatain, dia langsung ngejar Haiwon dengan penuh amarah. Haiwon yang bingung harus berbuat apa. Secara spontan, dia jadi pemberani dan langsung berduel di udara sama si tukang rusuh itu. Jiwoo pun kaget dengan sikap beraninya Haiwon. Tapi akhirnya, mereka berhasil mengalahkan cecunguk itu guys. Di sisi lain, Hyun-woo datang dengan membawa sebilah pisau. Dia terprovokasi dengan omongannya Han-wei. Saat itu, Han-wei bilang ke Hyun-woo bahwa yang merampok dirinya dan membuat video saat dirinya merampok saat itu adalah Kyujin. Dia juga bilang, video tersebut digunakan untuk mengancam kakaknya Jiwoo. Han-wei memanfaatkan emosi Hyun-woo dengan memberikan pisau supaya Hyun-woo bisa menghantam si Kyujin. Tapi aksinya Hyun-woo gagal karena Guru Lee yang dengan sengaja menahan alunan pisaunya Hyun-woo. Guru Lee yang tahu bahwa Hyun-woo dan Jiwoo adalah kakak beradik yang hidup tanpa orang tua. Mereka berdua hidup dengan saling mengandalkan. Dalam keadaan yang sangat lemah, Guru Lee tetap memberikan motivasi kepada Hyun-woo untuk tidak pernah menyerah, menjadi orang baik dan mengejar cita-citanya. Cita-cita Hyun-woo adalah menjadi orang kaya. Guru Lee juga bilang, dia akan berusaha membantu mewujudkan impiannya Hyun-woo dan Guru Lee pun tergeletak pingsan. Gamin dengan secepat mungkin berlari menghampiri Guru Lee dan membawanya ke rumah sakit. Beruntung, Guru Lee cepat ditangani dan selamat dari insiden itu. Jiwoo yang merasa bersalah karena sikap adiknya yang sembrono itu pun meminta maaf sama Guru Lee. Di balik insiden itu, ternyata ada hikmah positifnya. Jiwoo dan Hwon akhirnya bergabung ke dalam kelompok belajarnya Gamin dan Sehyun. Keesokannya, Jiwoo dan Hwon datang ke basecampnya Gamin dan Sehyun. Saat mereka lagi asik ngebahas apa aja yang akan dilakukan, tiba-tiba seseorang memecahkan kaca jendela tempat basecampnya mereka. Dia adalah Kang Teo. Dia peringkat pertama untuk anak kelas 1 di sekolah ini. Dia mau menantang Gamin yang sudah banyak dibicarakan orang-orang di sekolah itu. Gamin dan Sehyun pun gak mau ngeladenin dan lebih baik masuk ke dalam. Karena merasa diabaikan, dia pun memanggil siswa lain yang sudah dikalahkan olehnya. Dia pun ngambil secari kertas dari saku orang itu. Ternyata isinya adalah formulir pendaftaran kelompok belajar. Hal ini menjadi bahan tawaan bagi mereka. Mendengar kalimat itu, Gamin langsung muncul kembali dari balik jendela. Dia pun langsung menyobek formulir pendaftaran itu dan membuat Gamin menjadi marah. Oh my god, Gamin terjun bebas dari lantai atas. Hal itu membuat semua orang bengong, bingung, terkejut sama keberaniannya Gamin. Lompatan Gamin ternyata tepat sasaran guys. Kang Teo pun langsung pingsan seketika. Dan episode 3 ini pun berakhir. Makasih sudah menonton ya. See you next video.